Azela, Atala, Azela, ada apa? Mengapa kau tidak menungguku? Bukannya kita harus pergi ke toko buku hari ini? sudah, lupakan saja. Aku harus sampai ke rumah lebih awal, Atala. Sudah ya, aku duluan. Azela, kau selalu saja terlambat. Berapa kali harus ayah katakan? Jika kau sudah pulang, jangan pergi keluyuran. Azela, kerjakan pekerjaan rumah sekarang. Kau tahu kan, Bibi tidak akan bekerja selama 1 minggu ke depan. Jadi semasa itu, kamu yang harus menggantikannya. Hei, hei, Azela. Kazura, Azela, dasar kau ini. Mengerjakan ini saja lama sekali. Sudahlah, masuklah ke kamar. Tadi kata papa kau disuruh tidur. Tapi pekerjaan... Ya sudah, terserahlah. Namun, aku tidak akan membantumu jika kau dihukum. Sudah, tunggu apa lagi? Beristirahatlah. Azela, kau sudah mengerjakan tugas kemarin kan? Dan kau sudah belajar kan? Hari ini kita ada ujian dadakan. Hah, ujian? Atala, aku lupa. Aku tidak sempat belajar semalam. Bagaimana bisa? Halo, bagaimana Azela? Pagi anak-anak. Saya akan membagikan lembar ujian ini satu persatu kepada kalian. Saya harap kalian bisa memberikan hasil yang memuaskan. Azela, Azela, hei, kau belum nomor berapa? Sedikit lagi Atala. Sudahlah, kita tidak punya waktu banyak. Cepat katakan, apa saja yang belum kau kerjakan? Kerjakan saja ujianmu. Kau yang selalu sibuk dan tidak pernah ada di rumah, Arga. Lantas kau pikir? Gue Saya akan tetap melakukan pengecekan. Semoga saja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita maksud. Baiklah, sekarang bagaimana keadaan Azura? Tenanglah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Azura hanya mengalami luka ringan saja di area kepalanya. Namun, untuk resep tadi harus tetap ditebus ya Pak, untuk berjaga. Jikalau nanti Azura merasakan pusing kembali. Saya permisi. Kazura. Tidak usah peduli kamu. Sebenarnya kamu itu senang kan? Ini semua ulah kamu ya Zela. Azura seperti ini karena dia membela kamu di kelas. Azela, sudah salah sekarang malah belagak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu itu satu sekolah sama kakak. Kenapa kamu nggak menolongnya? Sekarang mama tanya, di mana kamu pada saat kejadian itu? Tadi Azela dari... Alah, sudahlah. Azela, kalau dibilangin sama orang tua itu jangan melawan. Ngerti kamu? Zela, lo ngapain di kamar gue? Harusnya yang bertanya itu Azela.
Kakak kenapa ngebelain Azela sampai luka kayak gini? Kakak berantem di sekolah. Itu nggak penting, Zela. Lo jujur sama gue. Luka-luka lo kemarin itu bukan sepenuhnya tamparan papa kan? Tapi karena lo dibully sama geng Alexa. Itu tidak perlu dibahas, Kak. Dan yang perlu dibahas, kakak kenapa berantem di sekolah cuma... Iya, gue ngebelain lo. Lo itu saudara gue. Gak mungkin gue bisa diam aja lo digituin. Sakit lo sakit gue juga, Zela. Saya senang. Akhirnya kamu datang juga. Langsung saja, Zera. Bapak memanggil kamu karena saya ingin memberikan hasil ujian kamu. Jujur, Bapak sangat kecewa dengan prestasi kamu semakin lama semakin menurun. Azela tahu, Pak. Maaf. Mungkin saya hanya kelelahan saja dengan aktivitas yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya akan berusaha untuk jauh lebih baik dari ini. Azela. Azela, apa yang kau lakukan di sini? Hei, kau mengapa cemas sekali? Tidak. Aku hanya demam biasa saja. Aku duluan ya, Tola. Hei, jaga ucapanmu. Jangan asal bicara ya. Apa yang seharusnya kau lakukan itu tidak masuk akal, Sudahlah, Arga. aku tidak mempercayaimu. Sama sekali tidak. Dan ini semua yang membuatku tidak betah di rumah. Dasar gila. Kau yang selalu saja memutarbalikkan fakta. Diamlah. Azura, maafkan kami. Keluarga ini sudah tidak bisa dipertahankan. Dan Papa mau kamu ikut dengan Papa. Azura akan ikut bersamaku. Kau tidak ada hak sedikit pun, Arga. Azura adalah anakku. Aku berhak atas dia. Bawa saja pergi anakmu. Sudah, Pak. Tanpa kalian sadari, di sini juga ada Azela. Dan bukan cuma Azura. Dan tanpa ada penjelasan sedikit pun, kalian suruh aku buat pilih. Aku tidak bisa memilih antara kalian berdua. Tapi tetap saja, kau harus ikut dengan Papa. Tidak, aku yang berhak atas Azura. Kau tidak ada hak sedikit pun. Kak, udah. Sana pergi. Gue mau istirahat, Zela nggak akan pergi. Aku tahu kakak nggak akan istirahat dengan kondisi kakak yang kayak gini. Gue nggak sekuat lo, Zel. Gue juga nggak setegar lo. Rasanya gue pengen pergi dari rumah. Gue capek dengerin keributan setiap hari. Ini buku apa, Kak? Ini buku pelajaran aku. Di situ banyak materi-materi yang bisa lo pelajarin. Gue harap lo bisa raih prestasi di kelas. Azela Agatha, iya, Papa mengenalnya. Kemarin, aku melihatnya di rumah sakit. Dia salah satu pasien di rumah sakit Papa. Kasihan anak itu. Dia menderita penyakit yang cukup serius. Namun tidak ada satupun dari keluarganya yang tahu. Apakah kau mengenalinya? Dia teman satu kelas Atala yang sering aku ceritakan padamu. Apakah penyakit itu cukup serius? Kau Azura kan? Atala, ada apa kau menemuiku? Maaf, apa kau tidak tahu perihal penyakit Azela? Dia menderita penyakit yang cukup serius. Dan aku yakin, hanya kau yang bisa membantunya saat ini. Tolong katakan padanya, dia punya kesempatan untuk sembuh jika dia mengikuti saran dari Dr. Raval. Apa yang kau maksud? Aku tidak tahu. Dan dia tidak pernah menceritakan ini sebelumnya padaku. Baca dan lihatlah. Dia menutupi ini semua supaya tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan di saat sakit seperti ini, dia masih saja tidak ingin melibatkan orang lain. Dia ingin menanggungnya sendiri.
Atala, maksud saja, mengapa kau mengajakku ke sini? Aku merasa tempat ini paling aman untuk kau menceritakan semuanya. Apa maksudmu? Azela, sebenarnya kau itu menganggapku apa? Apakah kita masih teman? Atala, apa maksudmu? Tentu saja. Tidak, Azela. Kau tidak menganggapku teman seutuhnya. Jika kau memang menganggapku sebagai teman, lalu mengapa kau menutupinya? Kau mengenali Dr. Eval, dan apa yang kau lakukan di rumah sakit kemarin? Tunggu, dari mana kau tahu Dr. Eva? Dia adalah papaku, Azela. Aku sudah mengetahui semuanya. Azela, mengapa kau tidak ingin bercerita perihal penyakitmu? Kau tidak usah terus-terusan berbohong seperti ini. Aku tidak ingin kau tahu, bahkan keluargaku. Sudah cukup semua ini, Atala. Aku tidak ingin kedua orang tuaku semakin bertengkar karena ini. Kau tidak pernah merasakan menjadi aku. Karena yang kau rasakan hanyalah kasih sayang dari orang terdekat. Tapi tidak dengan cara ini, Azela. Kau memikirkan orang lain, namun tidak dengan fisikmu. Aku sudah tahu semuanya dari Azura. Kau selalu saja memikirkan perasaan keluargamu. Tapi apakah sebaliknya? Aku sangat menghargai kepedulianmu tentang kondisiku. Namun, aku tidak suka, Atala, ada satupun orang yang mencela keluargaku, termasuk itu kau. Mah, Pa, ada apa lagi ini? Papa sudah mengurus semuanya. Azela, hari ini juga dan saat ini juga, kamu harus memilih antara kami berdua. Pa, Ma. Halah, sudah diam. Saya menyesal telah menerima kehadiran kamu di sini. Kamu ikut dengan mamamu. Kamu itu... Sudahlah, Kak. Aku udah tahu semuanya. Hah? Jadi... Baguslah, jika kau sudah mengetahui semuanya. Dengan itu, seharusnya kamu sadar diri untuk meninggalkan rumah ini. Rumah ini adalah milik saya. Yang berhak di sini hanya Azura, satu-satunya anak saya. Baiklah, jika Azela akan pergi dari sini, aku akan ikut bersamanya. Azura, Papa membesarkan kamu bukan untuk membela anak ini. Kamu tahu, semua ini terjadi karena dia. Semua itu memang benar. Rumah ini sudah tidak ada lagi ketenangan. Dan itu semua bukan karena Azela, tapi karena ego Papa sama Mama yang terlalu besar. Dan bahkan kalau dilihat, mungkin sayangnya Azura tidak sebanding dengan sayangnya Azela ke Papa dan Mama. Ayo Zela, kita pergi dari sini. Ayolah Zela, kau menunggu apa? Tapi Kak, Mama. Sudahlah, ayo Zela. Hah? Azela. Kak Zura. Kak. Zela. Iya, Kak. Ini Zela. Aku mau pulang, Zela. Iya, Kak. Kita pulang. Aku takut Papa sama Mama marah, Zela. Enggak, Kak. Papa sama Mama enggak akan marah. Kita ke rumah sakit sekarang. Zel, gue minta maaf. Omongan aku selalu buat kamu sedih. Kita saudara. Kita satu keluarga. Kalau kita nggak saudara, tapi tidak akan merubah segalanya, Zel. Kita tetap saudara. Baik-baik, Zela. Aku berharap kita bisa bertemu lagi secepatnya. Aku sudah tahu perihal penyakitmu. Gue kecewa karena gue taunya dari orang lain, bukan dari lo sendiri. Zela, kamu ikutin saran Papa Atala, jalanin kemoterapi itu. Maaf, gue gak bisa temenin lo. Kak, Azela mau kakak ikut. Kakak temenin Azela. Gue juga pengen ikut. Gue pengen temenin lo, tapi badan gue udah sakit semua lah. Lagian, lo udah besar kan, lo harus mandiri. Ikutin saran dokter Eval ya. Kamu harus sembuh buat Papa sama Mama, Zela.
Azela, ini sungguh keajaiban. Kamu luar biasa dalam menghadapi penyakitmu. Kamu dinyatakan sudah benar-benar pulih saat ini. Selamat ya Azela. Selamat untuk kalian bertiga telah meraih peringkat terbesar di kelas kita. Dan kamu Zela, Bapak bangga. Akhirnya kamu bisa meraih peringkat 1 di kelas. Sekali lagi selamat untuk kalian bertiga. Mah, Azela mendapatkan peringkat 1 di kelas. Mama suka tidak? Azela akan memberikan ini kepada Papa. Pa, Menjauh dari hadapan saya. tidak. Azela tidak akan pergi sampai Papa mau maafin Azela dan baikan lagi sama Mama. Pergi dari kehidupan saya selamanya. Saya tidak ingin melihat orang yang telah membuat anak saya celaka. Saya tidak ingin melihat kamu dalam hidup saya. Sekali lagi, maaf Pa. Kalau semua itu bisa diulang kembali, aku ingin aku saja yang celaka pada saat itu. Namun, jika itu semua bisa menjadi maaf untuk Azela, aku akan melakukannya untukmu. Azela, lagi di mana? Sebentar lagi pulang. Cepat pulang ya, Ma. Maafin aku. Ya sudah, kamu cepat pulang ya. Adakah hidup yang sempurna? Kak, Azela selalu mengingatmu. Waktu yang terus berputar setelah hari itu. Aku sudah mewujudkan semua keinginan kakak. Aku sudah mengikuti kemoterapi itu. Zela sudah sembuh dan bisa mendapatkan peringkat kelas kayak Azura. Walaupun semua itu tidak bisa berhasil mengubah sikap Papa. Sekarang aku ingin pergi dan ikut bersamamu. Aku ingin mengabulkan permintaan Papa. Azela tahu, ini pilihan yang sangat bodoh. Sangat amat bodoh. Namun, inilah akhir dari ceritaku. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu